mendengarkan khotbah. Allah Bapa kami yang di surga, terpujilah Engkau. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong Kau berkati firman ini dapat hidup di dalam hidup kami selama-lamanya. Amin. Ini doa permohonan kami. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Apakah kamu merasa hidupmu kurang beruntung? Lahir di tengah-tengah kemiskinan, memiliki penampilan yang kurang menarik, memiliki pencapaian atau daya pikir yang lemah, sering mengalami kegagalan, dan menjalani kehidupan di dalam kekayaan. Ingat, kehidupan orang Kristen sering mengalami awal yang buruk, tetapi setiap orang bertanggung jawab untuk mengubahnya. Pertanyaan kunci, bagaimana kita mengubah kehidupan yang buruk menjadi akhir yang menyenangkan? Maka itu tema khotbah saya pada hari ini adalah mengubah kehidupan yang buruk menjadi akhir yang menyenangkan, atau juga yang disebut dengan bitter starting and a happy ending. Kita Daniel pasal 1 menceritakan tentang beberapa orang umat Allah yang mengalami awal yang buruk tetapi berakhir dengan menyenangkan. Di antaranya adalah Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Inilah awal mula hidup baik dari Daniel dan kawan-kawannya. Daniel hidup pada masa pembuangan ke Babilonia. Pada masa ini, bangsa Yehuda secara umum melakukan kejahatan dan pelanggaran. Yoyakim adalah raja mereka. Siapakah Yoyakim? Kita buka di 2 Raja-Raja 23 ayat 36 dan 37. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Akibat kejahatan mereka, Allah menghukum bangsa itu dengan membuang bangsa itu ke Babilonia. Akibatnya kita dapati di dalam Daniel 1 ayat 2. Tuhan menyerahkan Yoyakim raja Yehuda dan sebagian dari berkas-berkas di rumah Allah, semuanya itu ke dalam tangannya, semuanya itu dibawa ke tanah Sinear, ke dalam rumah perbendaharaan dewa-dewanya, termasuk di sini Daniel, Hananya, Misal, dan Azaria adalah orang-orang yang takut akan Tuhan serta memiliki iman yang teguh dan memiliki hidup yang sama sekali tidak bercela. Mereka ini ditawan ke Babel kalau mereka tidak melakukan hal yang jahat dan menjalani kehidupan sebagai tawanan di negeri asing. Inilah awal mula hidup baik dari Daniel dan kawan-kawannya. Tetapi apa yang terjadi kemudian hari? Mereka berbahagia, terbukti menyenangkan. Setelah lewat 10 hari, yaitu hari percobaan, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita buka di Daniel 1:19. Raja bercakap-cakap dengan mereka. Dapatilah bahwa tidak ada yang setara dengan Daniel, Hananya, Misal, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu kepada raja sebagai pembesar-pembesar kerajaan itu. Buktinya adalah kita buka di Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya lah bahwa tidak ada mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang beribu dan semua ahli campi-campi di seluruh kerajaan. Daniel menjadi perdana menteri di kerajaan Babilonia. Kita buka di Daniel 2 ayat 48. Lalu raja memuliakan Daniel dan diberinya dia dengan banyak pemberian yang besar, serta dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Saya pikir inilah kehidupan yang menyenangkan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi menteri koordinator. Kita buka di Daniel 2 ayat 49. Atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan
Daniel dan kawan-kawan berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan apapun yang dapat menajiskan tubuh dan pikiran. 2. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain atas awal yang buruk di dalam hidupnya. Kita buka di Daniel 1:1-6 mengatakan, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ditawan ke Babel, walau mereka tidak melakukan hal yang jahat. 3. Tunduk kepada hukum Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Rahasia kesuksesan mereka adalah Allah memberikan mereka pengetahuan dan hikmat tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Daniel juga memiliki pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan juga mimpi. Jadi kesimpulan kita adalah jangan pernah menyalahkan orang lain atas awal yang buruk di dalam hidup kita. Gantinya adalah Allah mengubah kesempitan menjadi kesempitan. Allah mengubah air mata menjadi mata air. Allah mengubah ratapan menjadi tarik-tarian. Peribahasa mengatakan, merakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sebagai yang terakhir, kita baca di Roma 8 ayat 28. Jika sudah menemukannya, mari kita baca bersama-sama. Kita tahu